Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Jebakan Lain tahun 2019. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Deux options. Option A, je fais comme si je n'avais rien. Votre histoire me plaît. Je vous donnerai peut-être du boulot. Film diawali dengan pertempuran di hutan Bosnia. Di situ ada sekelompok tentara Rusia yang sedang menjalankan misi penangkapan seorang pria bernama Harun. Di sana ada seorang pria bernama Andrei Satalov. Andrei sendiri merupakan seorang komandan dari 6 pasukan Rusia. Dan di sana juga ada seorang penembak jitu yang bernama Vera. Singkat cerita, Slash pun berhasil menemukan Harun di sana, di mana ia langsung terlibat pertarungan hingga hampir terbunuh. Namun untungnya Kiryah datang untuk mencegahnya, dan mereka semua ditugaskan untuk membawa Harun Masiku hidup-hidup. Setelah pisau Slash terlempar, dengan cepat Harun menikam tubuh Kiryah hingga sekarat. Dan beruntung salah satu teman yang bernama Gary muncul dan segera mengamankannya. Setelah itu mereka semua menyerukan evakuasi darurat karena Kiryah sudah sangat kritis. Singkat cerita, mereka semua tiba di helikopter. Di situ ada Slash yang merupakan kakak ipar dari Kiryah, di mana ia mendampingi dan menyemangatinya untuk hidup kembali. Namun karena dia mengalami pendarahan yang cukup banyak, akhirnya dia tidak bisa diselamatkan. Kiryah! Hal tersebut tentu membuat Slash marah kepada Harun dan langsung menghakiminya. Akan tetapi kemarahan dirinya dilarang oleh Beck, dikarenakan mereka semua bekerja di bawah perintah NATO. Dan jika mereka melakukan pelanggaran di zonanya, maka mereka akan disidang dalam pengadilan militer. Hal tersebut juga membuat Andrei sangat marah kepadanya, yang mana ia tak segan menarik Harun Masiku dan melemparkannya. Dan atas pengancaman terhadap utusan internasional, mereka berenam mengalami pemecatan dari pangkat militer Rusia. L'exercice de ses fonctions, il recevra un blâme pour incompétence. Je ne pourrais rien faire pour sauver sa peau. Scene beralih ke Yugoslavia. Terlihat para pasukan NATO menurunkan rudal untuk menghancurkan kota tersebut. Di dalam kota itu ada sepasang suami istri tiba di rumah sakit untuk melakukan persalinan. Di situ ia pun segera masuk untuk ditangani. Namun tiba-tiba keadaan tersebut membuat rumah sakit hancur akibat bom yang diturunkan NATO. Dan beruntung si pria itu masih bisa selamat. Di situ ia dengan cepat mencari istrinya ke dalam. Hingga saat ia tiba di sebuah ruangan, betapa terkejutnya beliau saat istrinya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Namun beruntung si istri sudah melahirkan anak pertamanya. Tak lama setelah itu, ada seorang perawat yang bernama Yasna datang ke sana, yang mana dirinya dengan cepat membawa si bayi dan pergi dari sana. Namun saat berjalan di lorong, ledakan kembali muncul hingga si pria itu tewas mengenaskan. Atas insiden tersebut, hal itu mengakibatkan terbunuhnya 70 orang, di mana kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. 3 bulan kemudian, terlihat seorang jenderal Rusia menemui Beck yang merupakan mantan komandan saat itu. Di situ ia mengatakan bahwa serangan Yugoslavia akan segera berakhir, di mana saat mereka keluar dari wilayah ini, kekuasaan akan diambil oleh para bandit Albania. Hal ini tentunya membuat kondisi kian mengkhawatirkan, dikarenakan bandara besar di Kosovo akan menjadi tanggung jawab Inggris. Untuk itu, Beck ditugaskan membentuk tim untuk menjaga bandara hingga militer Rusia datang. Notre mission est de prendre le contrôle de cet aéroport et de damer le pion au sol. Vous avez une équipe? Il y a le monde. Di sisi lain terlihat Andrei tiba di sebuah rumah untuk membuat identitas palsu, dan nama palsu tersebut bernama Rade.
Namun tak lama kemudian ada pemimpin polisi datang ke sana dan langsung menginterogasinya. Di situ ia mengetahui bahwa Andre merencanakan sesuatu di wilayah ini dan ia pun diancam akan dideportasi ke Rusia jika dia tidak mengaku. Dan jika ia jujur maka mereka akan memberikannya kerjaan. Sementara itu, Yasna ditawarkan mengisi kekosongan tim medis di sebuah rumah sakit, namun dirinya justru mengajukan surat pengunduran diri karena kejadian bulan yang lalu membuat dirinya trauma. J'ai pu sauver le bébé, mais j'aurais pu en sauver beaucoup plus. On est là pour sauver des vies. On ne pourra pas les sauver toutes. Scene beralih ke Beck yang menjemput sahabat lamanya bernama Gary. Mereka pun bersatu kembali setelah 4 tahun tanpa berkomunikasi. Quand tu m'as appelé, j'ai cru que c'était une blague. C'est quoi la mission? Prendre un aéroport et attendre les blindés avec les parents. Commandant Milic, il n'y a plus aucun survivant. Sementara itu, Milic memberitahu Andre bahwa sekelompok teroris sudah menguasai bandara Pristina. Orang-orang tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Smoke. Dia sendiri dikenal kejam dan nekat membunuh siapapun yang menghalanginya. Di situ, ia meminta Andre untuk menjadi sukarelawan dalam penyerangan kali ini, karena ia sendiri menyadari bahwa Andre memiliki skill dan pengalaman tentang peperangan. Alors mon chou, on a des goûts spéciaux. Di sisi lain, Beck mulai mendatangi satu persatu teman lamanya dengan tujuan untuk mengajak mereka bergabung dalam misi ambil alih bandara, di mana ia menjamin bahwa mereka tidak akan dipenjara bahkan bisa pulang ke Rusia dan mereka juga bisa mendapatkan medali kehormatan yang dulu mereka tidak dapatkan. Dengan tawaran tersebut, mereka pun akhirnya menyetujuinya. C'est un succès, vous rentrez à la maison couvert de médailles. Beck, attends-moi, j'arrive. Scene beralih ke Milic. Di situ ia mendapat laporan bahwa ada perampokan besar dan orang yang merampok itu merupakan orang yang mereka cari. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat menuju ke lokasi. Le meilleur endroit pour Sesampainya di sana, mereka langsung mengintai perampok itu dari kejauhan. Dan Fuchs sendiri terlihat mengabaikan perintah dari sang komandan. Bukan tanpa alasan, dia ternyata menyimpan dendam atas keluarganya yang sudah dibantai. Fadil yang melihat hal itu langsung melaporkan kepada Milic. Dengan cepat, Andre segera beranjak ke atas gunung, karena ia tahu bahwa ada penembak jitu yang telah membidik Fuchs dari kejauhan. Setelah situasi sudah aman, akhirnya Milic mengembalikan paspor Andre. Attends, vous avez fait du très bon boulot. Je vous ai trouvé un passeport. Allez à cette adresse. Setelah Beck mengumpulkan rekan-rekannya yang dulu, akhirnya mereka bertemu kembali. Di mana operasi kali ini dilakukan tanpa Andrei Satalov, dan Beck sendirilah yang akan memimpin mereka. C'est moi qui dirige cette opération. Di sisi lain, Andrea terlihat hendak pergi keluar kota. Namun saat berjalan, ia tak sengaja bertabrakan dengan Yasna. Akhirnya mereka pun berkenalan dan satu bis bersamanya. Dan saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mereka terhenti karena ditembaki oleh para perampok. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Smoke. Di situ ia berkata bahwa siapapun yang memasuki wilayah Kosovo harus diperiksa terlebih dahulu. Dan jika ada perlawanan, ia tak segan untuk memberikan hukuman. Andre menjadi orang pertama yang memberikan dokumennya, di mana ia mengaku sudah tinggal lama di Rusia. Dan dia juga berniat untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Namun ia justru dipukul hingga tak sadarkan diri. Sontak hal tersebut membuat semua orang terkejut saat Smoke dengan biadab memukul seorang lansia. Kemudian di situ ia memeriksa barang bawaan sang pendeta, di mana hal itu tidak diizinkan olehnya dengan alasan karena tas tersebut berisi barang suci yang tidak boleh disentuh oleh sang pendosa. Hal itu membuat Smoke sangat marah hingga akhirnya ia menembak si pendeta tepat di kepalanya. Je veux que tu répètes
Il ne peut y avoir. C'est impossible, je suis chrétien. Le Christ est mort. Ketika Yasna akan dilecehkan, beruntung Andre sadar dan langsung menembak mereka saat itu juga. Tu veux pas les rejoindre toi là? Setelah kejadian itu, Andre menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam bis. Je te retrouverai, Russe. Setibanya di rumah sakit Hasan Sadikin, dengan cepat sang dokter menanyakan kondisi mereka saat ini, di mana Yasna mengatakan bahwa ada sekelompok teroris yang telah menyerang mereka. On va vous en trouver. Ok. Y a un endroit où... Je vous prie d'accepter nos condoléances. Mon frère, donnez ceci à Misha. C'est son... Au revoir. Setelah mereka mengantarkan jenazah sang pendeta, Yasna mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Andre. Andre juga menawarkan untuk tinggal di rumahnya, dikarenakan ia jarang menghuninya. Namun Yasna menolak karena pihak rumah sakit mengizinkannya tinggal sebelum besok hari. Demain matin, j'irai à l'hôpital. Keesokan harinya, Smoke terlihat mendatangi Milik yang sudah babak belur olehnya, di mana ia memaksanya untuk mengatakan keberadaan Andre. Milik yang sebagai komandan polisi itu pun sedikit pun tidak gentar dibuatnya. Bahkan meski sudah mendapatkan berbagai ancaman, ia tidak takut sedikit pun. Dan karena Milik tidak memberikan alamat Andre, akhirnya Milik pun ditembak hingga tewas. Gouvernement légitime connaîtront le même sort. Scene beralih ke Andre. Di situ ia mendapat telepon dari Fadil yang mengatakan bahwa Milik telah tewas. Di sisi lain, Yasna terlihat sedang mendonorkan darah untuk anak kecil itu. Namun tak lama dia dipanggil untuk menemui sang dokter. Dan betapa terkejutnya Yasna saat melihat Smoke yang sudah ada di sana. On attendait, et politiquement, votre avenir devient incertain. Dan faktanya dua dokter yang telah menolong Yasna telah bersekongkol dengan Smoke. Smoke sendiri tidak ingin dirinya diatur oleh siapapun. Hal itu dibuktikan dengan membunuh dua dokter itu hingga tewas. Kemudian Smoke menghampiri para sandera termasuk Yasna. Di situ ia kembali memaksa Yasna untuk mengatakan keberadaan Andre. Dan karena Yasna tidak memberikan jawaban, akhirnya Smoke mengancam dengan mengambil seorang perempuan. Jika Yasna mengatakan keberadaan Andre, maka si wanita itu akan dibebaskan. Namun jika ia masih bungkam, maka si wanita itu akan disembelih di depan mata kepalanya sendiri. Dan karena Yasna tidak memberikan jawaban, akhirnya si wanita itu disembelih layaknya binatang. Tak cukup sampai di situ, Smoke kembali mengancam dengan membawa seorang anak kecil. Di situ Yasna tak tega melihat anak kecil disembelih. Akhirnya ia mengatakan keberadaan rumah Andre. Où est-il? Où est le Russe? Je vais vous le dire! Alors, je t'écoute. Tanpa membuang waktu, Smoke pergi untuk mendatangi kediaman Andre. Sementara yang lain ditugaskan untuk mengamankan Yasna dan sisanya mereka bunuh. Setelah mereka pergi meninggalkan bandara, Vera terlihat sedang membidik untuk melihat situasi. Dan di saat itulah mereka mulai membagi posisi untuk melancarkan aksinya. Vera, tu nettoies le terminal. Vera, tout est clean. Ce sera toi le patron. Di sisi lain, Rusia telah bersiap mengarahkan pasukannya menuju ke Bandara Slatina. Tiens de la paix. Nous devons être prêts à tous les places. À vos postes, à vos postes. Sementara itu, Andre dan dua rekannya tiba di sana, di mana ia langsung membidik dari kejauhan. Namun tanpa ia sadari bahwa Beck dan timnya telah berada di dalam dan sudah menguasai bandara. Scene beralih kepada Smoke. Terlihat dirinya masih dalam perjalanan menuju ke rumah Andre. Dan saat ia menghubungi anak buahnya di bandara, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Untuk itu ia pun menyuruh satu mobil untuk mengecek ke bandara. Sementara itu Andre CS terlihat sudah mulai menuju ke lokasi bandara. Namun saat Andre mengendap-endap,
Dirinya dibuat terkejut oleh Vera yang langsung menghajarnya. Tak lama kemudian datanglah Beck ke sana, di mana ia bertanya tentang keberadaan Andre di tempat ini. Dia pun menjawab bahwa tempat ini merupakan basis teroris yang sudah ia incar. C'est le camp d'une milice albanaise, on doit buter leur chef. Setelah berbincang-bincang, Vera mengatakan bahwa ada 4 orang musuh yang akan datang. Namun sial para musuh menyadari bahwa ada seorang sniper yang telah membidiknya. Oleh karena itu terjadilah baku tembak yang membuat Vera terpental. Dan sialnya 4 orang musuh tadi hanya 2 yang lolos dan kabur dari sana. Setelah itu akhirnya Beck mengizinkan Andre untuk bergabung bersamanya, yang mana mereka langsung menyiapkan segala amunisi dan jebakan untuk menyambut kedatangan lawan. Yasna, aéroport de Slatina, comment t'as échoué ici? J'ai pas eu le choix. Pardon. Di sisi lain, Smoke berhasil tiba di kediaman Andre dan alangkah kesalnya dia saat Andre tidak ada di rumah. Kemudian di sana ada satu anak buahnya mengatakan bahwa mereka telah menguasai bandara. Si tu me refais le coup de battre en retraite, je te jure que je te les fais bouffer. Sementara itu, para tentara Rusia sudah dalam perjalanan dan dipastikan tiba di Slatina pada esok hari. Beralih ke Beck yang menelpon sang jenderal untuk segera mengubah perintah. Karena dengan pasukannya yang sedikit, jelas hal itu membuat mereka kewalahan. Namun sial perintah tersebut tetap tidak dirubah. On ne peut pas revenir en arrière. Demain matin. Mais je suis contente qu'on soit tous réunis. Et c'est ce qu'on va faire. Guerrier, Chatalov, je te laisse t'en occuper. Allez, on va mettre le paquet. Je veux qu'ils chient dans leur froc. Il y a un ravin derrière, c'est par là qu'on est entré. Je suis prêt à parier. Oui, je suis en position. Si tu sens que ça dégénère. Setelah mereka sudah menyiapkan segalanya, terlihat ada seorang anak kecil yang datang ke sana. Tapi mereka sudah memahami bahwa itu hanya sebuah jebakan. Singkat cerita, pasukan Smoke pun terlihat tiba di bandara. Kemudian ia menurunkan puluhan pasukan bersenjata ke sana. Namun tiba-tiba sebuah suara dinyalakan oleh pasukan Beck, dan itu menjadi pertanda bahwa pertempuran akan segera dimulai. Trop vite à mon goût. Ouais, beaucoup trop vite. Sesaat mereka bahagia karena mampu menghabisi pasukan Smoke dengan mudah. Tapi ternyata Smoke kembali mengerahkan pasukan keduanya untuk kembali menyerang. Tu peux abattre le conducteur. Négatif. Kemudian Padil segera mendapat pertolongan pertama, di mana kondisi mereka sudah sangat terpojok. Karena pasukan Smoke terus muncul dan semakin bertambah. Selanjutnya Smoke mengerahkan puluhan mortirnya, hingga satu persatu dari mereka langsung dibuat kacau. Faut toujours se méfier de Lokida. Dan karena serangan tersebut membuat mereka terpaksa mengubah posisi. Kemudian Beck memerintahkan mereka semua untuk mundur, di mana Gary menyuruh Fadil untuk menyelamatkan diri. Sementara Fadil terpaksa harus meninggalkan Gary karena kondisinya sudah tidak tertolong lagi. Pardon de te laisser. Ça fait rien. Allez, guerrier, dis quelque chose. Commandant. Guerrier, mort.
Dan Fook yang melihat rekannya yang terjatuh. Fook dengan nekat berlari menghampiri temannya. Padahal jelas posisi dirinya di lapangan terbuka dan rawan akan serangan. Dan benar saja, sebuah tembakan tepat mengenai Fook hingga kakinya buntung. Di sisi lain, sang jenderal mendapat telepon untuk menarik kembali pasukannya dan mereka terancam ditangguhkan dari militer jika tidak melakukan perintah. Kembali ke Perak, di mana ia masih hidup walaupun setengah tubuhnya tertimpa reruntuhan. Dan di sisi lain, Celeste terlihat menaiki mobil untuk meledakkan mortir musuh, hingga akhirnya dirinya tewas setelah meledakkan mobil di depan anak buah Smoke. Singkat cerita, esok pun tiba. Pasukan Smoke sekarang hanya tersisa 20 orang. Begitu pula pasukan Beck yang segala kekurangan medikit dan amunisi. Mau tak mau mereka harus dengan cepat mengevakuasi Perak. Dan tanpa membuang waktu, Barry berhasil menyelamatkan Perak. Yasna yang melihat Andre terkapar berniat untuk menolongnya. Namun ternyata Smoke masih mampu berdiri dan hampir membunuh Yasna jika Andre tidak menjadi tamengnya. Akibat tembakan tersebut membuat Andre sekarat. Beck yang melihat hal itu dengan cepat segera menyelamatkan mereka. Singkatnya, mereka sedikit menyerah saat mengetahui hanya mempunyai 4 peluru. Sementara itu, Smoke dengan sombongnya membawa kepala Fook, di mana ia mengatakan untuk menyerah sekarang juga. Akhirnya keputusan pun diambil bahwa mereka akan bunuh diri daripada harus mati di tangan Smoke. Namun tak lama kemudian, pasukan Smoke mundur saat melihat puluhan tank yang siap menggempurnya. Pada akhirnya mereka pun sangat tenang saat pasukan bantuan yang dinanti telah datang. Di waktu itu juga Smoke terlihat akan melarikan diri, namun tiba-tiba setelah itu para tentara Rusia segera menolong Yasna, sementara yang lain lebih dulu meninggalkan bandara sebelum tentara Rusia menyadari keberadaan mereka. Tak lama setelah itu, pasukan Inggris pun tiba dengan menggunakan helikopter, namun mereka tidak diperkenankan turun karena bandara sudah resmi dikuasai Rusia. Наши взяли под контроль аэродром в Приштине. Народную коалицию в Косове. Lieutenant, я один маленький батальон из Боснии. Понимаешь? Еще будет хорошо. Командование. 1 tahun kemudian, Andre mampu melewati masa kritis dan memberikan diri menemui Yasna, orang yang ia cintai, di mana ia mengatakan bahwa dirinya mencintai Yasna. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film The Balkan Line tahun 2019. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.